Nusantara. Sakri, Gue? yes. Presiden YouTuber Nusantara. Masya Allah. Spesial malam hari ini kita bersama dengan Bang Joshua Sinabela. Gila men, jam 1 malam. Jam 1 malam. Dian. Mas Sakri, apa yang spesial dari beliau? Karena spesial jam 1 malam. Belum tidur saya samperin. Ini di salah satu hotel di kawasan Senayan. Ya kebetulan masih stay di Jakarta. Ya. Gua ngelihat di salah satu media mainstream tadi di TV. Bang Joshua. Kita samperin lah ke sini. Ketemu kawannya dia. Siapa kawannya? Rismon. Yakin kawannya beliau. Nah, yang menjadi pertanyaan, nah kita samperin ke sini, Bang, gimana narasumber kok bisa ganti-gantian begitu? Gimana bisa terjadi, Bang? Saya juga nggak tahu ya. Oke guys, kali ini kita mau bahas hal yang barangkali ya ringan-ringan saja. Kita tahu Bang Joshua ini adalah salah seorang analis digital forensik yang ada di Indonesia. Ini kebanggaan kita semua. Dan yang paling menarik, beliau semakin tenar namanya beliau ini gara-gara merespon isu yang kemarin kita tahu lagi ramai terkait ijazah Pak Jokowi yang dinilai oleh Rismon dan kawan-kawan sebagai ijazah palsu. Sementara Bang Joshua dan teman-teman beliau itu justru punya pandangan yang berbeda bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Bahkan menurut beliau apa yang dilakukan oleh Rismon dan kawan-kawan itu unprosedural, tidak sesuai dengan metodologi penelitian digital forensik, bahkan juga bisa dikategorisasi mereka ini cuma menggunakan teori asumsi. Bukan begitu ya? Nah, kalau seperti itu pengantarnya, Rismon ini orang ahli forensik apa bukan sih? Ahli IT atau bukan sih? Atau ahli apa sih? Ahli fitnah kayaknya. Bang Iri, kita mau gali informasi ke Bang Joshua kalau begitu. Aku senang nonton berdua ini aja sebenarnya. Kita undang beliau untuk tertawa saja untuk Iya. Kalau ngadepin Rismon, ngadepin Roy Suryo itu nggak ada yang substansi menurut saya. Serius, Bang. Even dia mau ngaku apa dengan bahasa-bahasa istilah yang banyak orang nggak tahu, bukan istilah-istilah awam. Lu pikir itu ahli? Enggak. Menunjukkan kebodohannya itu mah. Serius. Oke. Ya, yang paling gampang adalah faktanya. Kenapa malam hari ini tadi nggak berani ketemu apa? Oke, nah kita mau tanya langsung, Bang Joshua, apa sih sebenarnya yang paling fatal yang menurut Bang Joshua yang dilakukan oleh Rismon dan kawan-kawan terkait tuduhan mereka ijazah Pak Jokowi itu palsu? Iya, jadi yang pertama sejak awal ya kita mengkritisi, sudah saya cantumkan di blog saya juga gitu ya, bahwa yang mereka teliti ini kan produk-produk analog yang lahirnya analog atau fisik gitu ya. Jadi bukan produk digital, tetapi mereka menganalisis, mereka menyebutnya digital forensik. Nah, ini udah salah kaprah gitu ya. Padahal ijazah itu kertas, analog, fisik gitu ya. Enggak. Jangan pakai istilah gitu loh. Analog apaan sih analog? Analog itu ini loh, ini analog nih. Nih sertifikat, piagam, ijazah. Nah, ini ya diteliti dengan digital forensik. Bukan produk forensik padahal. Ini loh, nih. Gua lempar sekalian loh. Oke, jadi lanjut. itu bermasalah, Bang. Lanjut. Iya, itu yang pertama gitu ya. Jadi dan pertama loh. dan itu dilanjutkan dengan analisis digital forensik lainnya gitu ya. Yang pertama ELA misalnya ya, error level analysis gitu ya. Itu yang keren banget itu istilahnya disebutkan oleh Roy Suryo lah atau Rismon lah gitu ya. Dan lebih salah kaprah lagi ketika mereka menganalisis menggunakan ELA gitu ya. Mereka mendeteksi adanya editan, adanya tempelan katakanlah di ijazah fisik, tapi mereka analisisnya menggunakan ELA gitu ya. Padahal ELA hanya bisa mendeteksi tempering atau editan-editan di file-file digital. Ya. Jadi ketika mereka menemukan hal yang aneh di file digital, berarti file digitalnya ditemper, bukan fisiknya gitu loh. Nggak bisa nganalisis fisik. Jadi ELA itu kan bekerja menggunakan kompresi gambar, namanya JPEG biasanya ya. Gambar itu kan JPEG rata-rata. Nah, ketika misalnya ada foto atau gambar itu diedit bagian-bagian tertentu, otomatis pada bagian-bagian itu kompresinya akan berubah. Itu yang disebut dengan error level. Tingkat kesalahannya berbeda dengan yang belum diedit ya kan, sehingga muncul lebih kontras segala macam. Jadi aku mau sederhanakan gini Bang ya, ini barang digital, entah itu foto dan
kertas apapun yang kemudian dikatakanlah saya gunakan satu aplikasi editan, saya menempelkan dengan tambahan gambar, itulah yang akhirnya dianalisa lewat ELA itu. Iya, jadi nanti akan muncul, akan ketahuan dia bahwa yang ditempel apa, yang diedit bagian yang mana dan seterusnya. Tapi di digitalnya, bukan kertas. Bagaimana kalau di foto ijazah? Ya, kalau ijazah fisik. Misalnya ijazah fisik, gambarnya atau fotonya ditempel-tempel, terus dianalisis ELA, itu nggak akan muncul. Kenapa? Karena kompresinya sama semua kayak menggunakan kompresi ketika dia difoto gitu ya. Nah, sehingga otomatis nggak akan berlaku ELA di sana, nggak akan bisa menemukan tempelan-tempelan foto ini. Nah, yang dianalisa oleh Roy Suryo yang memperlihatkan ini loh kertas, ini kertas ijazah aku, ini kertas ijazahnya Pak Jokowi dalam bentuk digital ya. Nah, kalau yang punyaku ini terlihat harmonis. Sementara kalau yang Pak Jokowi itu hijau-hijau. Iya. Berarti itu digitalnya lah yang membuat itu kemungkinan. Jadi gini, analisis ELA pun tidak sembarangan digunakan sebenarnya. Nggak semudah, meskipun ada file digital apapun nggak semudah itu menggunakannya. Ada prosedurnya. Jadi yang bisa kita analisis ELA itu adalah dokumen-dokumen asli yang baru diedit. Ketika sudah disebarkan di media sosial, sekali, 2 kali, 3 kali, apalagi akan menghilangkan jejak digitalnya, menghilangkan bagian-bagian dia. Jadi ELA itu nggak akan berfungsi lagi. Jadi bagaimana ahli forensik bekerja atau penyidik bekerja untuk menemukan file aslinya? Jadi mereka harus mencari file aslinya. Jadi namanya digital forensik itu hanya bisa menganalisis dari original source atau sumber aslinya. Jadi kalau aslinya itu misalnya diedit di komputernya Bang Bil, berarti saya harus dapatkan komputer Bang Bil dulu, menemukan file itu di sana. Nggak boleh yang ada tersebar di internet, karena ketika udah tersebar di internet atau di media sosial, dia sudah mengalami kompresi berulang kali, sehingga bagian-bagian data itu menjadi lebih sulit untuk ditemukan. Jadi harus file aslinya, asli yang diedit itu yang bisa. Bagaimana yang dilakukan Roy Suryo? Nah, itulah yang mereka lakukan, makanya nggak masuk akal gitu ya. Itu yang mereka lakukan, bahkan fotokopi gitu ya. Fotokopi padahal aslinya mereka belum lihat, belum pegang dan segala macam. Makanya dokumen fisik itu hanya bisa dilakukan pemeriksaan forensik. Bukan digital forensik. Bukan digital forensik. Bukan yang pasti bukan ELA. ELA itu kan bagian dari digital forensik untuk image ini aja. Kan yang dilakukan si Roy kan, ijazahnya dia. Ya, begitu. Dicek pakai ELA, fotonya di ijazah dia. Dibandingkan dengan ijazahnya Pak Jokowi yang fotokopian itu atau yang scanner itu, dibandingkan juga gitu. Oh, ini burem nih punya gua nih. Asli nih. Itu keliru total. Jadi gini, ketika pun ada hal yang aneh di foto-foto ijazah yang digital itu, berarti file digital itu yang sudah diedit. Bukan ijazahnya, bukan fisiknya, karena dia nggak bisa analisis fisik ELA itu, karena dia manfaatkan kompresi gambar. Kompresi gambar itu hanya ada di file digital. Nah, kira-kira seperti itu. Teman-teman, gua nafsu nih. Teman-teman. Ini serius nih ya. Lu jangan pernah percaya sekalipun mulutnya si Roy Suryo. Dia nggak tahu apa-apa tentang itu. Ini lo yang asli nih. Apalagi lu percaya sama mulut besarnya Rismon, bakal kalian tersesat. Serius ini ngomongan saya nih. Suruh ketemu sama Bang Joshua. Bagaimana mau ketemu Wong tadi pas Andi dipertemukan? Nggak berani Joshua ketemu sama Bang Joshua. Tadi sebentar doang diskusi sama Roy Suryo. Kayak macam quote and quote diputus kan? Kayak pengen udahan aja kan? Iya. Lanjut Bang. Gua tukang ngomporin aja. Nafsu gua. Enggak serius. Ini penting banget supaya masyarakat nggak disesatkan sama 2 orang ahli abal-abal ini. Ini serius. Ini ahli abal-abal. Bang, jujur selama itu. Ya, jadi gini, yang mereka analisis kan yang ada di media sosial, ya kan? Jadi otomatis itu sudah bias atau sudah terdistorsi gitu ya. Dasarnya sudah di sini memang. Secara fisik itu kelihatan banget. Ada ininya, ada garis merahnya. Bahkan ketika di scan pun, hasil scan fisiknya dia kelihatan hasilnya sebenarnya. Dan itu sudah dikasih tunjuk juga sama kuasa hukumnya kepada kita. Ya, jadi artinya apa? Memang ya itu makanya digital forensik itu bukan seperti yang mereka lakukan. Ya, digital forensik itu harus menggunakan sumber-sumber aslinya. Ya, kalau memang aslinya analog ya diperiksa aslinya saja. Karena kalau mereka menganalisis gambar-gambar foto-foto digital itu tidak pasti akan terjadi bias. Ada yang menemukan, ada yang tidak menemukan. Ya, misalnya gambar Sandi kemarin, Mas Roni Teguh dia bisa melihat garis merahnya.
Betul. Ya, sedangkan Rismond dan kawan nggak bisa melihat. Nah, itu menjadi jadi bias ya kan. Ada yang menemukan, ada yang tidak menemukan, dan itu bukan forensik. Ya. Nah, forensik yang benar, karena dia analog, diperiksa secara analog, karena di sanalah yang bisa kita temukan semua ciri-ciri atau bukti-bukti itu, ya bahwa ada kesamaan atau identik dan seterusnya. Nah, dan mereka menggunakan teknologi yang lebih canggih, bukan teknologi yang mereka gunakan, gitu ya. Mereka puslapor itu punya alat. Emang untuk yang dia gunakan tinta segala macam. apa, Bang? Nggak ada ya, cuma digital cocokologi lah boleh dikatakan. Iya. Gimana membantahnya itu? Wah, itu gampang sekali sebenarnya. Gini, jadi di syarat kelulusan, ya syarat kelulusan itu untuk sarjana muda sendiri, untuk sarjana sendiri. Ya, itu kan program yang beda meskipun jadi satu kesatuan, gitu ya. Jadi di syarat sarjana muda itu minimal IPK-nya itu 2. Jadi 2 atau lebih besar, ya kan? Kemudian maksimal nilai D-nya, maksudnya nilai D yang jelek tadi, yang D itu 25% dari jumlah seluruh SKS-nya. Jadi kalau di total jumlah SKS yang nilainya D itu kurang lebih cuma 19 kalau nggak salah. Jadi masih jauh dari 120 dari sarjana mudanya. Nah, jadi nilai-nilai yang kelihatan DD itu kan nilai sarjana muda. Dan zaman itu biasa dapat nilai D. Betul. Jadi teman-teman yang lain juga banyak. Ayah kan lo juga kan? Gua banyak nilai D-nya. Nah, jadi syarat lulusnya kan 2. Ya? Dan dia di atas itu, ya. Dan jumlah D-nya juga di bawah dari 25%. Nah, itu syaratnya. Itu detail. Sebenarnya saya punya dokumen ini, saya nggak bawa ini, ya kan? Nah, kemudian sarjananya itu minimalnya 2,5. IPK-nya, ya. Kemudian maksimalnya juga 25% D-nya. Dan IP Pak Jokowi 3, sekian. Jadi sangat memuaskan sebenarnya. Aspek ini yang kayaknya tidak dipahami oleh Rismond. Enggak ada yang publish juga. Apakah dia paham atau tidak paham? Karena yang dipublish yang negatif melulu. Kan itu terus, Bang. Jadi nggak lulus, hanya lulus sarjana muda, nilainya D. Nah, itu syarat-syaratnya. Jadi itu sangat jelas UGM menggunakan ketentuan itu, ya. Jadi bisa dipastikan memang lulus sama seperti teman-teman yang lain. Kalau Abang membantah soal sarjana muda yang dilingkari oleh Pak Jokowi, apakah kemudian itu bukan bagian dari sarjana? Itu bagian dari sarjana. Jadi gini, jadi untuk mau lulus sarjana S1, dia harus menyelesaikan kurikulum sarjana muda dulu selama kurang lebih 6 semester. Nah, semester 1, semester 2, semester 1, semester 2 itu semester ganjil genap sebenarnya. Jadi jangan disalahartikan semester 1, semester 2. Kok tahun sekian dia masih semester 2, masih semester 1. Nah, itu keliru, ya. Itu semester ganjil, semester genap sebenarnya, ya. Jadi selalu terulang nih semester 1, semester 2. Nah, itu nanyanya ke gua. Kenapa? Pak Jokowi itu angkatan berapa? 82 kan? 80. Saya angkatan 83. Pas persis angkatan saya 83 itu adalah masa di mana transisi sudah tidak ada lagi kewajiban untuk menempuh sarjana muda. Jadi langsung S1. Masa transisi waktu itu. Nah, kakak angkatan atas saya, atasan saya itu masih kena itu. Masih kena. Iya, makanya Jokowi juga kena. Pak Jokowi masih kena. Enggak, dia nggak pernah baca-baca hal itu. Pokoknya dia memiliki kebenaran sendiri atau istilahnya pembenaran lah bagi kita, ya. Jadi pembenaran asumsinya. Jadi guys, yang menarik. Jadi seharusnya teman-teman belajar lebih jauh. Disangkanya dia paling paling benar, paling hebat, paling ahli di antara yang ahli. Padahal kan faktanya kan sekarang kenapa ada di Jakarta ikutan baris krim tadi? Ceritanya yang menarik jadi apa? Diikut kegiatan gelar perkara khusus. Ada bocoran-bocoran, Bang? Ada yang ngasih atau diceritakan, Bang? Iya, tadi saya ikut dihadirkan di sana, ya, diundang sama kuasa hukum tim Pak Jokowi, gitu ya. Iya, jadi kita itu pro kebenaran lah istilahnya. Jadi kebetulan saat ini di kasus ini Pak Jokowi lah yang memiliki kebenaran, ya. Artinya data-data itu kita verifikasi, gitu ya. Selama memang pro kebenaran, ya kita membela yang benar, gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan, ya. Bukan karena saya pro Jokowi, enggak, ya. Dari awal juga enggak, gitu ya. Nah, karena memang yang benar itu, ya. Kemudian memang saya juga menyayangkan sekali mereka menyerang kampus alma mater saya, gitu ya. Meskipun itu alma mater mereka sendiri, tapi mereka nggak sadar kalau mereka merusak nama alma mater mereka sendiri, gitu ya. Itu yang kita sayangkan sekali, ya. Sehingga kita bergerak untuk ikut menyuarakan lah, ya, hal-hal yang benar tersebut. Nah, tadi di gelar perkara itu gelar perkara khusus, ya. Ketemu Rismond? Ya, ketemu, saya salamin, dia, wah,
apa katanya tadi? Wah hebat juga ya kalian. Ya hebat lah, dikiranya saya nggak mungkin jadi ahli dari tim Pak Jokowi itu segala macam. Meskipun sebenarnya awalnya saya tolak-tolak sebenarnya. Itu tetapi sebenarnya kalau beliau muncul dari awal mungkin udah clear nih. Ngeper. Mereka juga nggak berani sembarangan ngobrol omongan. Ngeper duluan, ya. Nah, terus. Kau ngapain ikut-ikutan pula kau gitu ya. Nggak minta buka blokir WA. Nggak, udah kayaknya udah diblokir permanen itu. Iya. Saya nggak tahu sih, saya nggak ikut-ikutan sih itu sebenarnya. Pokoknya. Iya. Ya makanya begitu hadir apa first impression-nya kaget kah atau apa gitu? Ya mungkin mereka kaget ya, karena memang mungkin nama saya juga nggak muncul di awal gitu ya, di undangan segala macam. Ya jadi tadi habis Dirtipidum itu memaparkan semua dari awal lagi apa yang mereka lakukan, penyelidikan mereka lakukan secara sistematis gitu ya. Kemudian diberi kesempatan kepada pendumas ya, tim mereka itu untuk menanggapi sama memberikan kesempatan untuk memberikan bukti-bukti baru sebenarnya, tetapi ternyata nggak ada bukti-bukti baru yang muncul gitu ya. Masih analisis yang sebenarnya yang prematur atau mungkin tidak masuk akal, salah kaprah lah yang bisa kita katakan. Nah itu gini, memang Bareskrim terutama Puslap 4 itu tidak ikut memang memaparkan di sana. Ya, karena memang nggak ada kewajiban mereka juga memaparkan di sana nanti, karena produk-produk atau hasil analisis itu hanya untuk konsumsi penyidik atau penyelidik gitu ya, atau nanti mereka akan menyampaikan itu di persidangan. Hanya itu saja yang mereka lakukan gitu. Ya itu wewenang penyelidik lah gitu ya. Jadi karena ijazah yang dilaporkan dulu, yaitu ijazah itu yang dilaporkan ya kan. Jadi itu yang dilaporkan TPUA dan itu yang ditampilkan sama Bareskrim pada saat itu. Jadi bukan soal polisi menyembunyikan ijazah. Enggak. Jadi itu yang dilaporkan itu kasih tunjuk, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi yang diperiksa Puslap 4 itu benar-benar asli analog, dan dibandingkan juga dengan teman-temannya yang asli analog juga gitu ya. Hebat juga strategi ya. Memperlihatkan yang asli. Oke. Iya, seperti itu. Kan yang ngotot minta ini dilakukan gelar perkara khusus ya. Khusus ini kan mereka. Betul. Dengan asumsi masyarakat juga, termasuk saya juga, wah ini bakal ada yang heboh, bakal ada yang fantastis dari bukti-bukti yang mereka akan sajikan. Ternyata enggak ya? Ya, jadi gini, memang ada hak dari pelapor atau pendumas itu untuk meminta gelar perkara khusus, dan itu memang harus dijalankan oleh tim penyelidik lah gitu ya, dan harus diikutin gitu ya ketika mereka masih belum puas segala macam. Nah sekarang sudah diadakan ya kan, dan tidak ada hal yang baru gitu ya. Jadi mereka juga diberi kesempatan untuk memberikan novum misalnya, bukti-bukti baru. Itu ternyata tidak. Yang ditemukan oleh Roy Suryo kan dia membandingkan ijazahnya Pak Jokowi dengan teman-teman yang lain. Itu konon dari watermark UGM, A-nya masuk ke dalam. Nah Pak Jokowi berbeda tuh, khusus miliknya Pak Jokowi berbeda dengan yang lain. Ya, itulah bagian analisis cocok logi ya, boleh dikatakan. Gitu. Kenapa? Pertama yang analisis itu foto dari mana, bahkan kebanyakan fotokopian ya kan, fotokopian yang dianalisis, dan mereka juga tidak mengubah perspektifnya segala macam ya kan, sehingga itu sangat mudah dibantah lah gitu ya, karena bukan dari aslinya gitu kan, dari aslinya. Nah, dan teknologi percetakan zaman dulu itu ya memang nggak semua. Jadi kalau misalnya kita cari ijazah yang lain, ada juga yang mirip seperti Pak Jokowi itu, hanya agak keluar segala macam itu. Jadi mereka itu analisis yang prematur. Nanti gini, Puslap 4 Bareskrim sudah melakukan pengujian ke ijazah Pak Jokowi asli, kemudian ke 3 temannya gitu ya. Nanti Polda Metro Jaya akan melakukan hal yang sama. Mengulangi lagi, tetapi dengan lebih banyak lagi sampel-sampel lain. Mati kau. Nah, lebih banyak lagi sampel-sampel lain, sehingga untuk menguatkan, ya. Jadi bukan berarti hasilnya Bareskrim langsung begitu saja masuk ke Polda. Polda Metro Jaya akan melakukan hal metode kurang lebih sama sebenarnya metodenya, tapi saksi ahli di situ. Nah, itu masih rahasia lah. Entah pun saya atau enggak, tapi kalau pengen bocoran aja lu.
Jangan, nanti tambah ketir-ketir mereka. Udah nggak bisa makan, nggak bisa tidur, bolak-balik ke kamar mandi. Kan orang stres tinggi kan bolak-balik ke kamar mandi, pengen pipis, pengen buang hajat besar, padahal nggak keluar juga. Kan kayak gitu orang stres. Bang membuat postingan seperti itu. Aku udah dapat bocoran. Iya. Jadi sebenarnya di postingan saya kan sudah saya sampaikan di awal ya dulu ya. Jadi teman-teman saya yang alumni Jepang, terutama yang PhD di Jepang itu tergelitik pengen tahu itu Rismond beneran lulusan Jepang atau tidak. Kenapa? Karena pola-pola pikirnya atau informasi yang keluar dari mulutnya gitu ya, itu tidak menggambarkan peneliti yang benar-benar lulus dari Jepang, gitu ya. Nah dari situlah mereka mencoba melakukan verifikasi terhadap penelitian-penelitiannya Rismond. Ya, penelitiannya, patennya, ya terutama tesisnya, ya disertasinya, dan itu mereka tanyakan langsung ke Yamaguchi. Dan dijawab apa? Dijawab tidak ditemukan. Bahkan mereka sudah cari semua library yang ada di Yamaguchi, ya itu tidak ditemukan. Kenapa? Di peraturan Yamaguchi disertasinya itu menyebutkan bahwa semua disertasi itu harus muncul di library mereka. Meskipun itu berhubungan dengan rahasia dan seterusnya, tetapi itu hanya berupa judul sama abstrak, dan harus ada juga penulisnya gitu ya. Nah, kalau alasannya Rismond ini berhubungan dengan rahasia intelijen, itu udah terbantahkan di situ karena di peraturan itu jelas. Semua disertasi itu harus didokumentasi istilahnya. Dan itu minimal kalau di S3 ya ada Scopus dong. Ya, peneliti pertama segala macam. Nah, itu juga diteliti oleh teman-teman alumni Jepang ini. Kenapa? Mereka curiga karena nggak ada ditemukan satupun ya jurnal dari Rismond atau penelitian dari Rismond ini yang menerapkan dia sebagai penulis pertama. Minimal harus ada 3 atau 4 gitu ya untuk lulus doktor ya. Betul. Kemudian itulah yang dijadikan nanti disertasi, digabung-gabungkan kira-kira seperti itu ya singkatnya, dan itu tidak ditemukan. Adanya malah penulis keberapa gitu kan. Dan ada itu pun tahun 2006 doang. Ada tanda-tanda juga yang dari nyambung itu, ijazah yang dia miliki itu? Ya, jadi ya kita konfirmasi ya ijazah yang di ijazahnya Rismond itu ke bagian akademik ya di Yamaguchi di sekolah engineeringnya gitu ya, dan mereka menjawab tidak ijazah itu tidak pernah dikeluarkan gitu ya. Intinya kalau nggak pernah dikeluarkan terus tiba-tiba ada, artinya apa itu ya? Silakan disimpulkan sendiri kira-kira. Waktu itu Rismond tentang ini dia tinggal di Jakarta, kemudian ikutan bikin di Pramuka. yang Pramuka kayaknya itu merendahkan pembuat ijazah palsu deh. Soalnya nggak kelihatan kalau itu apa namanya. Iya. Sekarang ganti Jalan Pramuka, terus belakangan Pramuka pojok kan sekarang kan. Betul. Ya kan dibantah udah pindah-pindah terus tuh. Nah, saya nggak tahu di mana tuh bikinnya. Ya, jadi kalau kasusnya kan berbeda, tetapi mungkin ada kaitannya. Kenapa? Karena mereka menganggap dirinya mereka peneliti, ya kan, pengkaji ilmiah. Nah, kajian ilmiah itu berdasarkan apa? Apa dasar mereka melakukan kajian ilmiah yang pertama, gitu ya? Ilmu apa yang mereka gunakan? Ada nggak ilmu yang mereka gunakan untuk melakukan kajian ilmiah berhubungan dengan penelitian itu, misalnya, gitu ya? Nah, nanti kalau misalnya tidak bisa dipertahankan, katakanlah ternyata S2 S3-nya nggak benar ada dan seterusnya, berarti udah terbantahkan bahwa itu bukan kajian ilmiah, istilahnya seperti itulah. Tetapi untuk ijazah palsu misalnya pasti akan ada laporan tersendiri nantinya. Ya, nanti ya, berarti kira-kira kalau yang kasus tuduhan ini 12 tahun maksimum undang-undang IT, undang ITE, kemudian itu belum selesai nanti ketimpa lagi dugaan pemalsuan ijazah Yamaguchi, ya 24 tahun lah kira-kira. Dan belum lagi pasal-pasal berlapis tuh banyak betul loh. Belum lagi kalau misalnya UGM mau melaporkan, karena penghinaan ke UGM tuh luar biasa loh. Iya. Ke rektor, ke dekan. Ya, cuma memang kayaknya aku lihat juga UGM harus mengambil posisi di jalan tengah, karena mereka jangan sampai ketika mereaksi ujung-ujung dinilai ya gerbongnya Pak Jokowi, padahal Pak Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini udah mulai terlihat ini, kan kemarin dibilang Pak Jokowi nggak pernah datang ke UGM. Padahal di waktu jadi wali kota beberapa kali ada acara Kagama, ternyata ada dokumentasi beliau. Itu kan, belum sadis Bang, lebih sadis lagi pernyataan Rismond bahwa Jokowi
belum pernah menginjakkan kaki di UGM seumur hidup sekalipun, kan begitu. Saya jamin. Coba bayangkan, Dian kali itu ya, seumur hidupnya sekalipun belum menginjakkan kaki di UGM. Dian secara massal demi menyelamatkan Jokowi gitu. Gila, gampang banget berstatement yang kemudian menunjukkan dirinya bodoh ya Bang ya. Bang, iya. Gampang banget berstatement gitu ya. Iya, jadi memang halaman pengesahan ya. Jadi memang dulu standar dari setiap fakultas itu berbeda-beda. Jadi yang pasti itu bukan pengesahan yang aslinya. Yang aslinya kan ketika yudisium, ketika ujian mempertahankan skripsinya ya kan, dan di situ ada pengujinya dan ada nilainya juga. Nah kebetulan zaman itu kan zaman mesentik ya kan, kampus nggak mungkin dicetakkan satu persatu, pasti mesentik. Nah kebetulan ketika dicetakkan ya mereka pengen lebih bagus lah percetakannya gitu kan, tetapi mereka mungkin tidak memperkirakan gitu ya bahwa mereka mungkin nggak sempat menemui dosennya lagi dan pada saat itu mengumpulkan skripsi di perpustakaan itu hanya syarat administrasi, bahwa mereka sudah lulus yudisium, ya, mereka udah approval, tinggal mengumpulkan buku-buku ini. Nah, memang fakultas-fakultas lain ada juga yang sama, ya, tapi ada juga yang memang harus lengkap, gitu ya. Jadi memang kebijakan-kebijakan pada saat itu memang masih dinamis, ya, belum bisa seragam lah, gitu ya, intinya seperti itu. Nah, tapi yang pasti, ya, sebenarnya terkait font dan seterusnya, gitu ya. Bukan hanya Fakultas Kehutanan yang percetakannya seperti itu, fakultas lain juga kita temukan ada yang menggunakan font yang sama. Ya, ya, sehingga terbantahkanlah terkait dengan font. Ya. Jadi ngapain juga fakultas lain memasukkan juga gitu ya? Artinya semua fakultas yang dicetakkan di situ jadi palsu gitu kan? Itu kan nggak masuk akal lagi, gitu ya. Nah, itu cara membantahnya. Tapi sebenarnya semua skripsi-skripsi teman-teman yang lain itu saya pastikan asli juga. Maksudnya asli dalam artian meskipun tidak ada tanda tangannya karena alasan-alasan tadi itu ya. Karena mereka udah selesai kan, udah dianggap lulus. Mereka hanya sebagai administrasi harus mengumpulkan dua skripsi, dua bundle lah skripsi setiap mahasiswa. Dilaporkan oleh Rismond dan kawan-kawan. Nah, itu kita ketawain aja lah kalau kayak gitu ya kan. Kalau ijazah nggak mempan, ini temuan baru adalah skripsi. Dan Bareskrim udah memeriksa juga itu. Jadi itu berhubungan juga dengan kenapa saya diberikan akses, kenapa dia nggak diberikan akses. Kenapa? Karena setelah dilaporkan, ya, Bareskrim itu memeriksa sampai berminggu-minggu, kalau nggak salah 3 minggu di sana. Di UGM, jadi harus dilayani semua, semua skripsi itu dikunci segala macam gitu ya. Kemudian masuk lagi Polda Metro melakukan hal yang sama lagi gitu ya. Semua dokumen-dokumen itu dikunci gitu ya. Artinya yang boleh mengakses itu udah sangat terbatas setelah dilaporkan. Saya kan mengakses itu sebelum dilaporkan, jauh sebelum dilaporkan. Bahkan tujuan saya ingin meluruskan dia supaya dia bertobat lah gitu ya, jangan sampai meneruskan, ternyata nggak mempan ya kan, ya sudah dinikmatin saja lah gitu ya. Gua jawabannya nggak gitu, Pak. Oh gimana? Lo ya memang gua itu di mata UGM, di mata kampus ya lebih mulia, lebih bagus dibanding kamu. Kamu udah nggak dipandang sama kampus, gitu kalau gua mah. Bukan karena saya gantengan tadi ya. Boleh juga itu. Kamu bahas juga itu. Ya historinya gitu ya. Saya kan sebenarnya keluarga UGM ya sebenarnya ya. Staf pengajar di Iya, di Magister Teknologi Informasi dulu. Tapi memang sudah tidak aktif lagi ya. Tapi sekali-sekali saya masih diminta untuk memberikan kuliah-kuliah umum di sana. Ya. Jadi saya besar di UGM, jadi sejak 2002 saya jadi staf IT di UGM sampai 2012 lah ya. Saya memimpin tim integrasi dulu, langsung di bawah rektor pada saat itu. Dan saya cinta sama alma mater saya gitu ya. Jadi ketika digitu-gitukan sama orang-orang yang nggak jelas ini gitu ya, ya saya juga harus meluruskan ya. Itu yang pertama ya. Apalagi mereka mengganggu apa istilahnya ya, pimpinan-pimpinan kampus segala macam gitu ya. Padahal mereka sudah mengklarifikasi. Siapa lagi yang bisa mengklarifikasi keaslian ijazah kalau bukan lembaga yang mengeluarkan ya kan? Otoritas. Itu udah sangat apa namanya konyol sekali saya rasa gitu ya.
sehebat apapun mereka, ketika lembaga sudah menyatakan itu asli, udah pasti asli. Bareskrim pun nggak bakal bisa menyatakan itu nggak asli sebenarnya gitu ya. Kenapa? Karena yang mengeluarkan yang itu mereka hanya untuk sebagai apa namanya, sebagai tambahan lah gitu ya, untuk mencocokkan identifikasi bahwa ini identik loh, sama loh gitu ya. Istilahnya seperti itu. Tapi bicara identik, Bang, ini konyol lagi nih Roy Suryo nih. Jadi 3 ijazah yang dipakai pembanding oleh Bareskrim ya dalam opus lapor itu dibandingkan juga punya dengan Pak Pak Jokowi. Yang 3 ini ternyata yang 3 ini jangan-jangan juga palsu, kan konyol. Nah, konyolan, Bang. Ya itulah cocok logi istilahnya mereka ya. Jadi artinya semua yang kita dilakukan oleh puslapor atau siapapun nanti peneliti mau dari manapun itu pasti akan kalau nggak sesuai dengan mereka pasti dianggapnya nggak benar gitu ya. Padahal semuanya diverifikasi, ada orangnya, ya, semua dokumen akademik mereka juga dicek lah istilahnya ya. Itu sih sudah dicap ya. Pokoknya semua orang yang bertentangan dengan mereka. Penasihat Kapolri itu sebagai itulah istilah-istilah yang memang mereka karena udah kalah istilahnya mereka pasti ngecap seperti itu. Iya. Di berbagai komentar ya pasti termul padahal rencana besok Polda. Iya. Jadi mungkin Bareskrim kalau menurut kita udah selesai ya. Jadi artinya ini pasti udah close gitu ya. Dan yang akan yang patut diikuti nanti kejadian yang di Polda lah gitu ya. Jadi di Polda ini kan ada laporan dari Pak Jokowi terkait dengan fitnah atau pencemaran nama baik gitu ya. Dan itu akan berproses dan menurut saya akan sangat cepat gitu ya. Luar biasa. Thank you, Bang. Oke, sangat cepat banget. Gua tambahin banget. Ya, nanti mungkin di persidangan itu. Ya, di persidangan. Di persidangan mungkin ketika hakim meminta Pak Jokowi menunjukkan pasti ditunjukkan. Iya. Kalaupun Rismon nggak mau menunjukkan pun juga nggak masalah kok. Kita udah tahu kok. Iya, nggak usah ditunjukin, nggak usah. Nunggu diusut aja nanti. Oke, thank you. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman. Dadah. Bye.